Selamat datang di podcast Orang Kita. Kita bertemu kembali dengan tokoh-tokoh luar biasa dari bumi Flubamora. Kali ini kita ke kota Ende. Di sana ada sebuah perguruan tinggi yang membanggakan Nusa Tenggara Timur, Universitas Flores. Ia telah berdiri sejak 43 tahun yang lalu. Selama 43 tahun ini telah menghasilkan lebih dari 21.000 alumni dari berbagai angkatan. Kiprah Universitas Flores seperti apakah yang telah dihasilkan untuk membangun peradaban manusia Flubamora dan manusia Indonesia pada umumnya? Kita akan berbincang dengan Bapak Laurentius Gadijo, Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Flores. Selamat malam Bapak Lori. Selamat malam Bapak Nando, selamat malam kita semua. Siap Bapak. Kami senang sekali Bapak berkenan untuk kami undang ke podcast untuk membicarakan tentang salah satu kampus, bahkan kampus terbesar di bumi Flores. Bagaimana kisah 43 tahun terakhir Bapak telah menghasilkan 21.614 alumni per Desember ini. 43 tahun waktu yang cukup panjang. Sudahkah berhasil menentukan jalan peradaban bagi Flores, Bapak? Baik Pak Nando ya, kalau kita bertanya ini seolah untuk kita mencoba untuk membanggakan diri. Tapi jujur saja, malam ini kami merasa bangga sekali ya bahwa bisa memperkenalkan Universitas Flores, karena banyak sekali orang yang tidak tahu apa itu Universitas Flores, ada di mana, ada itu negerikah atau bukan, dan sebagainya dan sebagainya. Baik, Universitas Flores ini, kalau bicara Universitas Flores, tentu kita bicara satu sosok yang namanya Herman Joseph Gadijo. Tentu berangkat dari satu keprihatinan beliau ketika itu sekitar tahun 70-an ya, 70 80 itu beliau berangkat bahwa dengan ditutupnya kuliah jarak jauh dari Universitas Nusa Cendana. Nah, persoalan yang terbesar adalah tidak semua anak Flores punya kemampuan untuk keluar dari Flores. Minimal paling dekat itu Kupang. Kalau orang tuanya cukup mampu, maka mereka akan ke Jawa, ke Bali, dan bahkan ke luar negeri. Tapi kalau anaknya punya potensi tapi tidak bisa, nah jangan. Maka Universitas Flores itu lahir karena kami paham betul bahwa mahasiswa yang kami layani awalnya itu adalah menengah ke bawah. Nah, kalau ditanya seberapa jauh, saya hanya bisa mengatakan begini, bahwa kalau kita kemana saja dari di Flores ini, kita sampai di Lembata, sampai di Adonara, sampai di Riung, sampai di Manggarai Barat, gitu, pasti kita akan ketemu banyak guru-guru tua, bahkan guru-guru muda yang dididik Universitas Flores. Itu satu. Artinya dalam semua lini, semua kehidupan dalam seluruh kabupaten ini. Belum lagi kita bicara di luar Flores, ya, Irian Jaya, Kalimantan. Lalu kalau kita bicara tentang pembangunan, banyak sekali mahasiswa kita lihat, para orang-orang muda, para kontraktor yang ada di seluruh daratan Flores itu adalah alumni Universitas Flores. Lalu kalau Pak Nando bertanya bagaimana sumbangan kita, ya kami hanya bisa bilang kami puji Tuhan, kami bisa berbuat sesuatu dan alumni-alumni itu bisa mengharumkan nama Universitas Flores walaupun dalam tataran Flores. Jadi itu yang saya coba bisa untuk membuka diskusi kita seperti itu. Itu adalah Universitas Flores, karena ya kami berangkat dari menengah ke bawah. Ada banyak sekali mahasiswa kami, misal contoh, di akhir, jadi masuk 1.000 misalnya,
itu rontok di tengah jalan itu sekitar 250 itu wajar. Karena apa? Ketiadaan uang sekolah. Ada mahasiswa-mahasiswa yang pada saat mau ujian, pada saat mau yudisium terakhir, itu datang ke yayasan untuk minta keringanan, minta supaya dia tunda, dia bisa ikut yudisium dan bisa diwisuda, dia belum, nanti dia minta fotokopinya sudah, dia bisa lamar kerja dulu. Atau dia bisa, yang penting dia keluar dulu, nanti beberapa tahun kemudian baru dia datang bayar ijazahnya. Itu banyak. Ada mahasiswa kami yang pada saat pembayaran, pada saat registrasi, kami tunda pembayarannya. Karena apa? Uangnya belum dikirim dari orang tua yang ada di luar negeri. Dan yang menarik, akhir-akhir ini banyak sekali mahasiswa kami yang kelahiran luar negeri, Pak Nando. Kelahiran Malaysia? Ya, Malaysia, Kucing, Tawau, segala macam, semua. Itu adalah anak-anak itu. Jadi itulah yang orang sebut dengan mahasiswa Universitas Flores. Tapi dengan perkembangan kita berjuang untuk menjadi lebih baik, nah puji Tuhan, sekarang banyak juga mahasiswa Universitas Flores yang berasal dari menengah ke atas. Yang anak-anak bilang, kalau hanya sekedar itu saya sekolah di Unpar aja dulu. Dan kami bilang, ya nanti S2 baru kamu cari di tempat lain. Jadi kalau itulah mahasiswa Universitas Flores, Pak Nando. Siap. Baik Bapak, jadi tadi sudah Bapak sampaikan bahwa didirikan di 1980 pasca berhentinya kelas jauh Universitas Nusa Cendana yang beroperasi di Kota Ende, yang karena berbagai macam persoalan tidak dilanjutkan program jarak jauh dari Undana. Kemudian Bapak Herman Gadijo menginisiasi sebuah kampus dengan bekerjasama dengan para bupati saat itu, dan kemudian jadilah Universitas Flores. 43 tahun sudah mengabdi dan mencetak 21.000 lebih alumni. Ada catatan misalnya alumni-alumni hebatnya Uniflor sudah jadi berapa orang gubernur kah, bupati kah, anggota DPR kah? Ada catatan di buku alumni Bapak? Kalau orang-orang secara nasional misalnya yang terbaru termuda itu Saudara Angelo Wakekako. Itu alumni Universitas Flores. Tetapi kami, karena mungkin kami di daerah, berrata-rata di beberapa tempat di kabupaten-kabupaten, ada yang menjadi auditor, ada yang menjadi kepala dinas, ada yang menjadi kepala sekolah, banyak yang sekarang menjadi menduduki kepala sekolah di hampir semua sekolah di daratan Flores. Lalu di pemerintahan misalnya di Nagakeo, di Kabupaten Nagakeo itu di Biro Ekonomi, di bagian ekonomi itu kami ke sana itu ketemu dengan mereka, memperkenalkan diri sebagai kami adalah orang-orang alumni Universitas Flores. Dan kalau di ND tentu ada beberapa, kalau di kelas ND misalnya wakil ketua DPR sekarang itu juga alumni DPR, Pak Fian Musi, dan itu jadi beberapa teman itu juga, dan di tempat yang lain. Itu adalah mereka itu adalah alumni Universitas Flores. Baik, Bapak katakan bahwa cukup banyak alumni yang menjadi kepala sekolah, guru-guru lulusan dari FKIP Universitas Flores, di mana FKIP adalah fakultas pertama bersama Fakultas Hukum di awal-awal pendirian Universitas Flores. Bagaimana FKIP ini kemudian menjadi pondasi utama dari Universitas Flores? Karena memang pada awalnya itu kan guru Flores itu adalah pengekspor guru di hampir semua tempat. Dan ketika kemudian banyaknya orang-orang muda yang bertujuan menjadi guru, sehingga waktu itu Undana membuka kelas jauh, 2 kelas jauh, yaitu pendidikan bahasa Indonesia PBSI dan pendidikan dunia usaha PDU. Ada 2. Nah, itu yang cikal bakal. Lalu kemudian kita membuka fakultas-fakultas yang lain termasuk PGSD. Nah, itu gurunya itu banyak tersebar di daratan Flores, Pak Nando. Nah, jadi dengan dasar itulah maka
kita bisa mengklaim ada banyak sekali guru-guru yang kita ketemu datang, jadi kita katakanlah kita mau promosi Universitas Flores, kami tidak tahu, kepala sekolah gitu ketemu, dia langsung mengatakan bahwa Pak Lori, saya alumni Universitas Flores. Saya bilang, saya minta maaf karena waktu itu saya tidak ada, karena saya baru masuk 2011 ke ND ini. Tapi begitu ada dosen-dosen tua itu mereka pasti kenal. Nah, dan mereka betapa sukacita, mereka bilang, kami bangga. Kalau sekarang kami bisa kepala sekolah. Karena saya orang tua tidak mampu. Jadi itu yang menyebabkan keharuan ya. Kami ketika ketemu orang udah, wah. Yang kami pikir, apalah arti Universitas Flores itu. Tapi faktanya seperti itu. Ini luar biasa Pak Lori. Saya tadi agak sedikit perlu merespon soal bagaimana kampus ini mula-mula didirikan untuk memberikan peluang berkuliah bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, di mana dari segi ekonomi mereka kurang beruntung untuk mengirimkan anak-anaknya kuliah ke Jawa, ke Kupang dan lain-lain. Sehingga kemudian pilihan pertama ya Universitas Flores, sehingga tidak perlu misalnya mengeluarkan biaya hidup yang besar untuk tinggal di Jawa atau di Kupang. Seberapa besar atau seberapa ringan biaya pendidikan di Universitas Flores jika dibandingkan dengan kampus-kampus yang lain Bapak di NTT Bapak? Saya bikin semacam cerita. Saya itu kan ikut terlibat dalam APTISI, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Lalu ketika berbicara bahwa student body-nya berapa, saya bilang kami 5.000 sekian. Saya bilang, wah, saya bilang sabar dulu. Kalian harus bertanya, uang sekolahnya berapa? Karena uang sekolah kami rata-rata 1,5 juta per semester. Per semester, sangat murah Bapak. Per semester. Ya, SKS-nya itu saya cerita yang terbaru itu per SKS sekitar 50-an ribu. Jadi itu jumlah mahasiswa. Jadi satu mahasiswa itu rata-rata 3,8 bayarnya per semester seluruh mata kuliah seluruh SKS yang dia bayar untuk dalam satu semester, beda-beda sedikit dengan fakultas teknik dan itu. Dan minta maaf saya tidak terlalu hafal-hafal sekali per itu. Tapi tidak pernah ada yang lebih dari 5 juta. Satu semester untuk satu orang. Dan rata-rata 3,8. Jadi kalau dibilang berapa, apakah murah atau mahal? Kalau kita bandingkan dengan Jakarta, ya jauh. Saya punya anak punya uang sekolah saja, karena saya punya anak itu waktu saya kuliah, dia tamat, saya bilang, kamu mau kuliah apa? Kalau kuliah yang ada di Universitas Flores, kau masuk Universitas Flores. Tapi kalau kuliah yang ada di luar, yang tidak ada universitas, saya biayai kau. Karena seluruh proses yang Bapak mereka lakukan dengan Bapak dan semua teman-teman itu sesuai dengan standar nasional. Tapi waktu itu dia bilang, saya mau ambil cyber security. Nah, saya bilang oke, kalau itu berat dan kami belum punya, tahu kuliah itu 5 tahun, 10 tahun yang akan datang kita buka cyber security di Universitas Flores. Itu mimpi. Jadi ya kita harus mulai dari kita sendiri, karena kita mengharapkan orang pulang, nggak mungkin. Untuk prodi-prodi yang membutuhkan keahlian khusus yang ya bayarnya berapa, kita tidak mampu membayarnya. Maka ya kita mesti mengirim orang. Nah, terus istri saya tanya apakah nanti dia bisa pulang, dia mau pulang. Saya bilang soal itu soal nanti. Yang penting kita mimpi dia aja dulu. Karena mungkin saja dia dapat kerja dan dia mau pulang, ya itulah fenomena yang terjadi. Tidak masalah. Tapi itu. Jadi kisaran 3,8 juta per semester per mahasiswa. Ini ya bagi kami yang di Jawa sini cukup terjangkau lah. Artinya
Karena di beberapa kampus di Jakarta, di Jogja, itu kisaran 10 juta, 12 juta, 15 juta per semester untuk dalam 1-2 tahun terakhir ini. Dan tambahan lagi, ada sekitar 50-an anak itu mengikuti program pemerintah adik semacam. Jadi mereka memilih, saya lupa kepanjangan, mereka memilih, itu kami punya hampir 50-an anak-anak dari Papua. Sekarang kuliah di Universitas Flores. Tujuan, jadi kan tamat waktu SMA itu kan mereka boleh ikut program pemerintah untuk memilih di universitas mana mereka kuliah. Dan di Flores itu kami satu-satunya yang diminta untuk ikut program itu. Itu dari Papua, ada yang banyak juga anak-anak kita yang orang tuanya di rantau, mereka mengikuti itu supaya dia bisa pulang ke ND untuk dekat dengan neneknya atau dengan keluarganya. Sehingga bapaknya tetap di sana, anaknya yang kembali ke sini. Jadi lokal kami juga sudah mulai, terus dari luar ya secara regional juga kami juga ya puji Tuhan orang percaya dari beberapa tempat itu dan diselenggarakan oleh pemerintah untuk kegiatan ini. Luar biasa. Baik Pak Lori, kita lanjutkan percakapan kita. Salah satu yang menjadi penting dalam sebuah kampus adalah kualitas para dosennya. Kami mendapatkan informasi bahwa Universitas Flores saat ini memiliki setidaknya 14 doktor, di mana sebelumnya sudah ada 2 yang pensiun ya, doktor. Kemudian saat ini pun tengah ada 16 dosen yang sedang menempuh pendidikan lanjutan di Jawa atau dimanapun untuk kemudian nanti kembali ke Universitas Flores. Sebegitu pentingkah para pendidik ini sehingga kemudian dibiayai oleh kampus dan kemudian pada akhirnya kembali mengabdi ke Universitas Flores, Pak Lori? Pertama itu memang tuntutan akreditasi. Lalu yang kedua yang tidak kalah penting adalah bahwa saya sering mengatakan pada teman-teman semua, saya bilang marilah kita timba ilmu dari banyak orang di luar sana, supaya kita pulang datang untuk kita bercerita kepada kita punya mahasiswa. Jujur saja, Pak Nando juga tahu sebenarnya bahwa kita ini kan, saya selalu mengistilahkan tuh kita ada di tepi Indonesia. Kita jauh dari informasi yang mana-mana pun juga. Maka kita membutuhkan orang-orang hebat untuk datang dan bercerita. Nah, termasuk juga saya bilang kepada anak-anak muda, dosen-dosen muda, saya bilang kalau di tempat lain orang urut kacang, di Universitas Flores tidak ada urut kacang. Kalau kau pulang S2, kau dapat beasiswa S3, berangkat. Karena itu hak dan itu adalah keuntungan dari kau. Maka ada yang baru pulang langsung berangkat, tidak masalah buat kami. Karena supaya nanti begitu dia dokter, saya bilang kalau kau pulang, jangan karena ijazahnya yang panjang, gelarmu yang panjang, tapi aplikasi, implementasi dari ilmu yang kau dapat itu, supaya kau bisa bicara dengan kau punya mahasiswa. Supaya orang bilang begini, saya dulu dari Nagakeo, saya dari desa ini, bapak saya petani, tapi saya bisa jadi dokter. Maka itu adalah motivasi bagi mereka. Kalau saya kebetulan ya bapak saya pernah bupati, jadi kalau saya dokter ya wajar lah. Tapi yang lain-lain. Jadi itu poin penting yang akan kita tuju, sehingga itu memotivasi bagi banyak orang. Dan untuk itu, Pak Nando, wisuda yang akan datang, saya undang menjadi orasi ilmiah di Universitas Flores ya. Siap, terima kasih banyak Bapak. Kami butuh orang-orang untuk memberikan motivasi bagi mahasiswa alumni kita, bahwa kita bisa berbuat sesuatu di luar Flores. Siap. Terima kasih banyak. Saya sudah catat bahwa nanti wisuda yang akan datang orasi ilmiah Pak Nando, okay? Ampun Bapak. Saya sebenarnya belum layak lah untuk menyampaikan orasi ilmiah, tapi kalau diundang oleh ketua yayasan, ide dasar podcast ini perlu ditularkan bagi banyak orang. Siap. Itu ya. Jadi bukan soal layak, soal ide. Hidup ini soal ide.
Maka saya sangat menghargai orang-orang hebat dengan ide hebat. Siap. Baik Bapak, kita lanjutkan percakapan. Pak Lori sendiri adalah seorang pembelajar. Setelah tamat dari sekolah di Flores, kemudian melanjutkan pendidikan S1 ke Brawijaya, lanjutkan S2 di Gajah Mada, dan kemudian S3 dari Universitas Diponegoro. Benar begitu Pak Lori, kurikulum vitae Bapak? Ya, karena setelah tamat dari SMA, saya ke Brawijaya. Saya ambil di Prodi Akuntansi Brawijaya. Lalu dari Brawijaya, saya kerja di Semarang. Di Semarang itu, saya beruntung sekali saya dapat kerja di konsultan manajemen. Dan kebetulan juga, bos saya sekaligus mentor saya, itu orang hebat. Ya, saya tadinya bukan siapa-siapa, ya dulu ya biasa ya kita waktu S1 itu sering malang melintang pesta dari pesta ke pesta, itu saya digembleng abis-abisan, dimarahin di depan orang banyak, dimarahin. Jadi kita akhirnya sadar bahwa hidup itu tidak, ya kita harus berkompetisi. Nah, akhirnya saya sambil kerja di konsultan, saya juga mengajar. Nah, bergening, bapak saya suruh harus pulang, kau harus pulang, kau tidak bisa lama di situ, biar orang lain, kau harus pulang. Nah, bergening saya dengan bapak saya itu, dia bilang, sudah, kalau kau mau S3, saya kasih kau S3, saya bayar kau S3, tapi kau harus pulang. Akhirnya, setelah lama pindah langsung, akhirnya saya ambil S3, dekat-dekat saja, karena saya ada di Semarang, jadi di Undip. Nah, puji Tuhan, selesai 2011 kami balik ke NT. Jadi itu perjalanan pendidikan saya seperti itu. Siap Bapak. Pak Lori, tadi Bapak menyampaikan soal orasi ilmiah. Kami menyimak dalam beberapa tahun terakhir berkaitan dengan orasi ilmiah. Bapak atau Universitas Flores selalu menghadirkan tokoh-tokoh nasional yang berpengaruh, yang mumpuni di bidangnya. Di hari lahir Pancasila 1 Juni 2023 yang lalu, mungkin atau saya lupa, Profesor Mahfud MD Bapak hadirkan dalam orasi ilmiah. Beberapa minggu yang lalu atau bahkan minggu yang lalu Bapak hadirkan seorang Ganjar Pranowo untuk berbicara dengan kepada para mahasiswa. Sebegitu pentingkah menghadirkan tokoh nasional ke jagat kecil bernama ND? Sangat penting, bagi saya sangat penting karena dasarnya satu, seperti tadi. Kami itu ada di tepi dunia, tepi Indonesia. Akses informasi kami ini sangat mahal. Ya, internet. Ada banyak sekali mahasiswa saya kuliah yang mereka tidak punya paket data. Nah, kalau mereka tidak punya paket data, tentu akses terhadap informasi menjadi sangat terbatas. Padahal mereka punya mimpi, dan mimpi itu harus diwujudkan. Maka kita butuh orang-orang untuk supaya mereka bisa melihat, kalau orang itu bisa, kenapa saya tidak bisa? Jadi butuh patron untuk melihat itu. Kalau melihat kami hari-hari mereka lihat. Tetapi ketika datang, katakanlah misalnya, ketika saya omong tentang Pak Ganjar kemarin ya, ketika saya mendengarkan Pak Ganjar mau datang ke ND, saya tanya ke teman-teman, bisa nggak masuk kampus? Boleh, tetapi ada syaratnya. Satu, dia harus melepaskan seluruh atribut karena ini kampus. Dan itu disetujui. Makanya waktu mereka datang itu pakai baju putih atau baju hitam. Tidak ada baju partai sama sekali. Nah, kenapa harus Pak Ganjar? Dia tokoh nasional. Bahwa dia calon presiden itu lain persoalan. Atau itu tambahan ikutan. Tapi dia tokoh nasional, orang harus punya mimpi bahwa kalau saya menjadi sarjana, lalu saya terjun ke dunia politik, satu waktu saya harus bisa seperti Ganjar Pranowo. Mungkin tidak presiden, tapi yang lain. Sehingga itulah, lalu mereka akan melihat bahwa, oh ternyata orang hebat itu bicaranya santun, tidak meledak-ledak, lalu sangat menghargai orang. Nah, itu yang saya harap bahwa bisa dicontoh oleh para mahasiswa kami. Jadi kalau ditanya penting, harus orang hebat untuk datang, untuk bercerita, karena apa? Kita butuh mereka sebagai motivator kami. Siap. Dan kami kemarin juga memantau. Ya, biasa mereka melihat di TV,
begitu mereka pegang, banyak orang bilang gini, wih dia punya tangan punya halus. Jadi makanya rawat badan, sering mandi pakai sabun yang baik supaya terawat. Jadi atau sering makan saja. Itu kan omong guyon, tetapi itu menyebabkan orang punya pandangan yang lain. Hanya itu. Ya. Siap. Pak Lori, kita lanjutkan. Pak Ganjar sudah datang, Pak Profesor Mahfud MD juga sudah datang. Artinya ke depan pun akan menghadirkan sosok-sosok nasional lain lagi untuk berbicara ke hadapan 5.000-an mahasiswa Universitas Flores. Ya. Bahkan saya mengatakan bahwa kampus ini terbuka. Ketika kan waktu pulang itu saya mendapatkan banyak ya semacam cacian maki lah, semacam itu. Saya bilang kampus ini harus terbuka, anak-anak itu harus melihat siapa saja. Siapapun juga dia calon presiden, kita harus mendengarkan. Kita harus bisa melihat. Jadi kemarin itu kebetulan waktu saya makan itu berhadapan dengan teman-teman, misalnya Pak Wakil Bupati dia dari Nasdem. Saya bilang, Pak Anies mau datang, kami siap, kami terima. Lalu Pak Heriwadi dia ketua Golkar. Pak Prabowo mau datang, kami siap, kami terima. Yang penting datang tanpa membawa atribut apapun juga, karena ini masuk ke kampus. Sehingga kita menghormati kampus harus netral dari seluruh partai-partai. Jadi ya walaupun kita di pelosok ya, tapi kita ikut-ikutlah juga dengan teman-teman yang ada di Jakarta, kampus-kampus hebat-hebat, UI, UGM, dan lain-lain itu ya, kami juga ikutlah seperti itu. Siap. Baik Bapak, kita lanjutkan soal salah satu hal penting yang menjadi ciri atau kunci sukses sebuah kampus sehingga kemudian menghasilkan para alumni yang menjadi alumni yang bagus adalah infrastruktur kampusnya. Kami melihat Uniflor cukup berkembang. Semula kampus Uniflor adalah menggunakan gedung lahan milik pemerintah, kemudian berangsur-angsur memiliki kampus terpisah di Jalan Samratulangi, bahkan kampus 1, kampus 2, kampus 3. Bagaimana Pak Lori melihat segala proses menuju pembangunan sejumlah kampus, bahkan tidak hanya kampus, tapi juga dilengkapi dengan beberapa laboratorium bahasa, laboratorium micro teaching, dan lain-lain. Pak Lori. Kalau itu dimulai dengan kata penghematan ya. Penghematan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sarana dan prasarana itu wajib. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita akan melakukan pendidikan yang bermutu, tapi kita tidak punya gedung, atau kita masih pakai SD atau SMP. Untuk SMP pakai pagi, kita sore kita pakai. Nah, lalu rasa bangga mahasiswa dengan memiliki gedung, mereka bisa bercerita, ini loh kampus Universitas Flores. Walaupun ya kami belum punya lift, karena listrik mahal tentunya ya. Tapi ya kami bisalah punya gedung bertingkat, mungkin 2 lantai, 3 lantai saja. Nah, itu untuk membangun rasa percaya diri. Tapi juga merupakan kewajiban kami untuk menyediakan fasilitas. Pelan tapi pasti harus ada. Sehingga kami bisa mengatakan bahwa seluruh fakultas itu punya ruangan sendiri-sendiri, tidak bergabung. Mereka punya fasilitas-fasilitas sendiri. Bahkan di Fakultas Teknik misalnya, kami punya laboratorium yang juga laboratorium beton, laboratorium jalan raya, dan sebagainya. Itu bahkan digunakan oleh kontraktor-kontraktor dalam pengerjaan proyeknya untuk melakukan uji-uji. Itu di tempat kami. Jadi ya, mahasiswa langsung berpraktek dengan pekerjaan-pekerjaan itu, hal-hal tersebut. Nah, itu harus sih. Jadi kita harus berhemat untuk menambah. Tentu saja kami juga ikut berpartisipasi dalam hibah-hibah yang digelontorkan oleh pemerintah. Ya, namanya juga orang bilang kalau kita tidak punya, kita serba kekurangan, ya harus kreatif. Supaya bisa dapat macam-macam. Jadi begitu dengan ada hibah, ya coba ikut. Perkara nanti lulus atau tidak lulus itu urusan lain. Sehingga kami selalu ikut, kita selalu mendorong, oke, kamu butuh apa? Misalnya Yayasan, kamu butuh apa? Kami butuh proposal, membuat proposal 1 minggu. Butuh apa? Makan. Oke, kami kalau bisa menyiapkan makan, kami siap makan. Jadi
puji Tuhan banyak sekali bantuan-bantuan yang kami dapatkan dengan hibah-hibah yang kita kompetisikan itu, yang dikompetisikan oleh pemerintah. Jadi ya dengan cara seperti itu kita bisa menyediakan sedikit demi sedikit, kita punyalah. Nah, coba masalah nanti pembaharuannya itu ke depannya itu ya cari uang lagi untuk meningkatkan, harus cari lagi. Jadi itu Pak Nando. Siap Pak Lori. Kita beralih ke soal prodi. Dalam awal-awal kampus Universitas Flores berdiri, hanya ada FKIP dan 2 fakultas dengan jumlah prodi sangat terbatas. Saat ini Universitas Flores memiliki 8 fakultas dan 18 program studi. Ini cukup besar. Salah satu program studi atau fakultas adalah pertanian, di mana bahwa kita melihat Flores, Nusa Tenggara Timur adalah masyarakat yang cukup banyak yang utamakan atau mata pencariannya dari pertanian. Apakah ada terobosan-terobosan dari Fakultas Pertanian Universitas Universitas Pertanian Uniflor untuk kemudian menggunakan teknologi pertanian yang ada untuk membantu masyarakat Flores di bidang pertanian? Sekiranya ada Pak Lori. Oke, baik. Kita bercerita saja ya, karena ini. Ada satu hal yang menarik. Saya bukan orang pertanian, saya orang akuntansi, tapi saya mau melihat ada satu keanehan dalam tanda petik bagi kita masyarakat Flores. Yang pertama bahwa kita tahu bahwa Flores itu adalah daerah pertanian. Ada banyak sekali tempat-tempat di Flores ini yang masih kosong, tidak tergarapkan dengan baik. Tempat itu subur. Nah, enggak apalagi. Ya, ada banyak sekali tempat-tempat yang kosong. Butuh teknologi pertanian. Tetapi ironinya, kalaupun fakultas pertanian yang berkembang di itu, biasanya program studi agrobisnis. Justru yang agroteknologi itu kurang sekali diminati oleh para mahasiswa. Padahal mengolah pertanian menjadi lebih baik, saya meyakini itu mereka harus belajar agroteknologi. Karena ada banyak sekali bukti yang bisa kami sampaikan. Karena sebagai dosen misalnya kita melakukan penelitian dan pengabdian. Yang terakhir itu kan kami di Nobosi misalnya. Itu petani Nobosi itu tradisional sekali cara bertaninya. Orang bilang, kami tinggal di mais seka-seka we. Potong-potong seka. Artinya tinggal tusuk, tidak dibuat apa-apa, nanti ubinya tumbuh 9 bulan, 11 bulan, sampai 11 bulan, kemudian mereka cabut. Nah, ubi Nobosi yang kita banggakan di Kabupaten Ende itu, dia hanya punya 2 ubi. Maka hampir punah, makanya banyak kali ubi Nobosi, ubi terigu itu tidak ada. Karena digantikan ubi lain. Karena itu, dengan kami datang ke Desa Randutonda, itu lagi-lagi hibah ya, hibah dari dana BRIN, itu kami dapat 3 tahun, bersama dengan teman-teman pertanian, kami mengajarkan cara bertani dengan baik itu, Pak Nando, 1 pohon itu bisa menghasilkan 8-10 umbi. Kalau itu digarap dengan serius, di semua tempat di Ende ini, itu ubi semua loh. Kalau itu digarap sekarang itu berapa banyak peningkatan pendapatan masyarakat. Coba itu tidak tersentuh sama sekali. Padahal kampus sangat welcome untuk terbuka. Mari pakai kami. Bayarannya murah kok orang-orang kampus itu. Kenapa? Karena kami kan kejarnya 2, koin dan poin. Ya, koin oke lah, tapi poin lebih penting untuk kenaikan pangkat, untuk pelaporan BKD dan sebagainya. Maka, nah itu tidak tergarap. Jadi fenomena inilah kenapa orang Flores tidak belajar tentang agroteknologi, tapi mereka belajar tentang agrobisnis. Padahal teknologi dulu, kalau besar baru urus bisnisnya. Jadi itu. Sehingga kalau kampus kami mendorong implementasi
dari apapun yang ada di masyarakat, sebagai contoh seperti yang itu, atau kearifan lokal sebagai mediator budaya itu tadi. Ya, contoh ada pestisida atau bukan pestisida atau usaha-usaha pencegahan hama yang dilakukan oleh nenek moyang kita dengan menggunakan tertentu, itu digali kembali, dipelajari, lalu kita melakukan inovasi sehingga itu bisa kembali kepada masyarakat. Itu dilakukan oleh teman-teman di Fakultas Pertanian. Tapi lagi-lagi itu kurang terlalu dilirik karena orang berpikir kalau jadi petani itu pasti miskin. Padahal banyak sekali petani-petani, anak-anak muda lulusan agroteknologi dan usaha flores itu, kalau ukurannya bahwa mereka baru lulus, mereka bisa beli mobil, kayak otomatis sipir. Kenapa? Ketika mereka panen terong, panen tomat, dan sebagainya, itu kan kontinu. Dan itu penghasilannya, karena yang saya lihat itu pertanian itu kan yang berat cuma awal, mengolah tanahnya awal saja. Berikutnya sudah tidak lagi mengolah tanah, tinggal membersihkan, menyiangi dan sebagainya. Nah, tapi itu saya tidak tahu apakah salah di mana, tapi ya nyatanya memang agroteknologi itu tidak terlalu diminati oleh banyak orang Flores yang punya tanah, banyak yang nganggur. Baik Pak Lori, kita lanjutkan. Pak Lori, salah satu fungsi perguruan tinggi adalah pengabdian masyarakat. Melalui program kuliah kerja nyata atau KKN, saya mendengarkan bahwa Universitas Flores ini mengirimkan cukup banyak mahasiswa ber-KKN, tidak hanya di Pulau Flores, tapi juga sampai ke ujung timur, di Adonara, Solor, dan lain-lain. Bagaimana Pak Lori melihat peran dari program KKN ini memberdayakan masyarakat Flores dan sekitarnya? Pertama, itu saya selalu, karena kalau kemana itu saya selalu bilang bahwa satu, KKN ini tidak usah terlalu muluk-muluk. Kita lihat dan kita belajar tentang budaya orang lain yang kita tidak pernah tahu. Makanya saya selalu mengajarkan kepada mahasiswa saya, jangan pilih KKN di daerahmu. Untuk apa datang ke kau punya daerah? Kalau kau dari Bejawa, KKN-lah ke Adonara, KKN-lah ke Maumere, ke Larantuka di daerah panas, supaya kau bisa melihat, oh masyarakat kita seperti ini, kehidupannya seperti itu. Itu adalah pembelajaran yang sangat penting juga kalian. Lalu yang kedua, kalian bisa melakukan penelitian untuk skripsi, persiapan untuk membuat skripsi. Jadi datang, langsung lihat keadaan, diskusi, langsung bisa membuat persiapan untuk skripsi. Tapi itu yang ketiga. Tapi yang paling penting adalah bahwa kau mempersiapkan diri untuk melihat, mengasah ilmu kau. Jadi ketika kau sebagai seorang ekonomi melihat kira-kira peluang bisnis apa yang saya bisa gunakan di daerah ini. Jadi bagi saya KKN itu masih penting, walaupun magang ini juga penting, tetapi KKN juga penting. Jadi kalau saya melihatnya seperti itu. Siap. Pak Lori, Ende sebagai basis atau markas atau tempatnya Universitas Flores juga dikenal sebagai rahimnya Pancasila. Karena disitulah kemudian Bung Karno selaku penggagas Pancasila, merenungkan Pancasila, merenungkan butir-butir Pancasila dalam pembuangannya pada 1934 hingga 1938. Kemudian itu diwujudkan dengan ditetapkannya Hari Pancasila pada setiap tanggal 1 Juni dalam 3-4 tahun terakhir ini. Bahkan perayaan puncak Hari Lahir Pancasila selalu dilaksanakan di kota Pancasila, kota Ende. Apakah akan ada semacam pusat studi Pancasila di Universitas Flores di kemudian hari, Pak Lori? Kami selama ini sudah punya secara tidak terstruktur. Tapi dosen-dosen misalnya di program studi pendidikan sejarah, dosen-dosen di pendidikan fakultas hukum itu selalu mencoba untuk mengkaji, mengiring mahasiswa, mengajak mahasiswa untuk mengkaji itu. Kami ingin lebih besar.
Memang kami ingin pusat studi, tetapi jujur saja masalah finansial itu menjadi persoalan. Saya juga bingung, karena kita pernah mencoba untuk bertemu dengan beberapa orang untuk mencoba bahwa bagaimana kita membantu kami membuat pusat. Karena mengkaji ini kan butuh biaya, butuh segala macam. Nah, tapi memang mimpi kami itu bahwa percuma dong Kabupaten ND dikatakan rahimnya Pancasila, tetapi kajian-kajian akademisnya itu tidak keluar. Nah, yang bisa kami lakukan itu adalah kajian-kajian dalam tataran skripsi dan penelitian-penelitian dosen yang tentu saja luas skopnya itu kan tidak terlalu luas. Sehingga kan butuh banyak hal, banyak penelitian-penelitian yang sejenis untuk supaya bisa menjadi sebuah pemaparan yang lebih baik. Tapi kalau melakukan penelitian yang lebih luas, lagi-lagi masalah biaya. Tetapi kami memang dari dulu, dari beberapa tahun lalu, jika sudah ada, bahkan kami selalu mendorong ke arah sana. Siap. Kita berharap semoga pusat studi Pancasila yang saat ini masih secara belum strukturnya belum lengkap nanti akan diwujudkan setelah finansialnya cukup. Baik Pak Lori, kita lanjutkan dengan profil tentang Pak Lori. Kami mendengar dalam beberapa bulan terakhir ini Pak Lori tidak hanya sibuk mengurus Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Flores, tapi Pak Lori namanya digadang-gadang sebagai salah satu kandidat untuk kemudian berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah Bupati ND pada November 2024. Serius ikut pilkada, Pak Lori? Serius. Kenapa? Karena itu tadi ada banyak hal, jadi ada banyak mimpi-mimpi yang ketika kita berada di luar itu sulit sekali kita lakukan, kita implementasikan dia. Mimpi apa? Ada banyak sekali. Contoh misalnya, saya di bidang pariwisata misalnya. Itu saya selalu bertanya kenapa kita tidak punya data yang jelas. 3 tahun lalu sebelum COVID itu kami punya ide untuk membuat sebuah peta pariwisata dari ujung Flores Barat sampai ke Flores Timur. Di mana kami membayangkan kalau kita punya peta itu, orang datang, kalau dia makan pagi dari start dari Labuan Bajo, dia makan siang ada di mana. Tidak perlu di restoran mahal, tapi di pasar, di daerah pasar itu ada makanan apa yang enak. Lalu habis itu dia mandi di mana. Setelah itu malam dia istirahat di mana. Nah itu harus ada peta seperti itu yang kita siapkan dan itu dilakukan, betul-betul dilakukan survei dan penelitian seperti itu. Jadi ketika orang datang, orang bisa tahu kalau dia 7 hari berarti dia sudah melewati banyak tempat, ada daerah-daerah wisata mana saja, ada air terjun di mana, ada di mana itu. Tapi waktu itu saya majukan ke kabupaten, saya bahkan ketemu dengan di provinsi, ketemu dengan itu. Oke, kami terima, ini bagus ini. Habis itu terus kami tunggu, nggak ada implementasi. Lalu pemberdayaan masyarakat apa segala macam. Ya mungkin ya berangkat dari idealisme kampus ya. Kita kok greget sekali untuk itu. Sehingga saya bilangnya kita bercobalah bermain di dalam. Kalaupun masyarakat memilih ya kita cobalah bermain. Kalaupun mentok ya keluar lagi. Hidup sesederhana itu. Tapi kita coba untuk ada di dalam. Jadi kalau tanya serius ya pasti serius. Termasuk juga yang di bidang pertanian itu. Ada satu fenomena, kenapa pertanian kita bermasalah? Karena tenaga PPL kita hampir tidak ada. Ada, tetapi beberapa desa punya satu tenaga PPL. Bagaimana dia bisa menyuluh dengan baik? Bagaimana pertanian bisa berjalan dengan baik? Nah, hal-hal itulah karena berdasarkan pengabdian ini, maka saya pikir ya kita coba untuk berada di dalam. Jadi hanya dengan dasar itu saja.
Jadi Bapak akan mewujudkan mimpi-mimpi yang selama ini Bapak angan-angankan tapi belum bisa direalisasikan oleh bupati-bupati ND kita terdahulu. Dan itu yang sederhana-sederhana saja, tidak yang besar-besar, karena saya berpikir ya dimulai dengan hal yang sederhana-sederhana saja. Untuk urusan itu. Jadi itu dasar kenapa harus. Lalu kalau kita kaitkan dengan yang lain tuh, ya kita diberikan talenta yang agak banyak. Besok-besok tanya, kasih 2, jangan sampai kita kembali 2. Harus kembali 10. Bila perlu 100, Bapak. Ya, bila perlu 100. Tapi sekali lagi semuanya itu adalah mimpi ya. Tentu prosesnya nanti kita harus melihat ada banyak faktor. Tapi ya kita cobalah kita menjadi leadernya. Karena toh ada banyak sekali. Ya. Nanti Bapak mau... Dari peluang-peluang yang kita bisa ajak kerjasama. Karena sendiri pun juga tidak bisa. Nanti mau di independen kah atau mau gabung ke partai politik, Pak? Kira-kira untuk kemudian bisa mencapai titik berkontestasi di November 2024. Pak Lori. Ini masalahnya pada strategi. Kalau saya tuh hanya melihat pada strategi. Kalau kita kita masuk partai politik ini kan baru bisa omong calon bupati, calon wali kota, calon gubernur kan setelah 14 Februari. Mereka sudah jelas berapa kursi di DPR, baru mereka bisa omong. Beda kan Pilpres. Kalau presiden kan ikut hasil yang 2019. Nah, kalau kita lihat, kita baru omong di Februari, November, itu sudah pilkada, bahkan ini dengar-dengar mau maju ke September, waktunya kan sangat mepet. Kapan kita konsolidasi, kapan kita kampanye, kapan kita pergi Jakarta untuk ketemu dengan berbagai, maka start pertama ya saya independen dulu. Karena independen itu kan tidak perlu minta restu siapapun juga. Kita bisa langsung datang untuk ketemu dengan banyak orang dengan independen. Itu yang pertama. Yang kedua, omong pembangunan nasional, pembangunan kabupaten, pembangunan provinsi, kan kita omong tentang partai politik. Tentu berteman, berkawan dengan teman-teman partai politik atau menjadi bagian dari partai politik itu adalah satu keharusan. Jadi kalau pilih yang mana, ya untuk sementara kita independen dulu. Karena menjadi bupati independen terus kita tidak punya siapa-siapa juga, mau cari dana juga susah. Untuk ketemu dengan para pemutus-pemutus dana di pusat juga harus lewat jalur, karena memang sistem kita ya seperti itu. Sehingga kalau saya itu. Siap, Pak Lori. Dari sekian tokoh yang ada di ND saat ini, baik yang ada di ND maupun yang ada di diaspora, tentu cukup banyak tokoh yang akan ikut berkompetisi. Kira-kira atau bahkan bukan hanya berkompetisi, tapi mungkin ada yang bersanding. Artinya Pak Lori calon bupatinya dan kemudian akan ada yang lain menjadi calon wakil bupati. Sudah ada ancang-ancang Pak Lori mau gandeng siapa nih untuk calon wakil bupatinya, Bapak? Saya sampai saat ini masih punya kriteria. Karena itu tadi, pileg belum selesai. Kalau pileg belum selesai, maka diskusi masih terus berjalan. Kenapa? Karena diskusi apapun juga harus melihat hasil legislatif. Kita omong apapun juga sekarang ini, tapi kita lihat hasil legislatif. Sehingga saya kepada semua teman, sama saya bilang gini, menjadi Bupati ND itu adalah hak semua orang. Jadi siapa sih, mari kita berkompetisi rame-rame. Sembari kita menjaga supaya ketika partai-partai itu melakukan survei untuk menentukan siapa bupati berikutnya, nama kita masuk dalam urutan 1 atau urutan 2. Sehingga kita bisa bergaining dengan partai-partai tersebut. Tapi kita mau menjadi, lalu saya katakanlah dengan Pak A, kita sudah omong banyak lebar, sudah bunuh babi, sudah bikin upacara adat, lalu kita nama tidak masuk ke surveinya itu, nah untuk apa kita ngomong?
Sehingga saya bilang mari kita berkompetisi dulu, bahkan saatnya itu. Nah, yang saya punya adalah kriteria bahwa kita berjuang sama-sama minimal karena dipilih oleh rakyat ya elektabilitasnya harus bagus. Karena kita tidak bisa mengandalkan ekonominya saja, karena elektabilitas itu juga penting. Bahkan kalau elektabilitasnya bagus, ekonomi tidak terlalu besar-besaran. Nah, jadi itu sehingga sekarang ini berteman dengan semua, kita berdiskusi dengan teman dengan dasarnya itu. Supaya nanti waktu bahwa kita niat untuk membangun kabupaten kita. Jadi Pak Lori ini benar-benar akuntan sejati, sangat berhitung, kalkulasinya cukup tinggi, mana yang kemudian akan disiapkan tahap demi tahapnya, ada kriteria pada waktu akhirnya kemudian baru memilih si A atau si B menjadi calon wakil bupati. Jadi ilmu akuntansinya dipakai Pak Lori ya? Itu mungkin karena kita berangkat dari kita bukan siapa-siapa. Kita bukan orang politik, kita belum pernah terjun dalam dunia politik, maka perhitungan seperti itu ya harus sudah menjadi satu keharusan untuk kita lakukan. Karena kalau tidak babak belur nanti. Siap. Kami doakan yang terbaik untuk Pak Lori dengan Universitas Floresnya yang akan terus berkiprah di usia 43. Kami harapkan atau kami ingin bertanya yang terakhir, apa rencana besar Universitas Flores dalam 7 tahun ke depan menuju 50 tahun dan 57 tahun ke depan menuju 100 tahun Universitas Flores? Apa visi misi besarnya Bapak, Pak Lori? Karena itu harusnya ditanyakan rektorat ya, saya di yayasan. Siap. Setidaknya saya bisa, karena saya sering sekali berdiskusi dengan teman-teman itu bahwa visi kami sudah membuat satu visi bahwa Universitas Flores lulusan itu menjadi mediator budaya. Jadi mediator budaya. Pengimplementasian ini gampang-gampang susah. Tetapi penggagasnya waktu itu almarhum Prof. Stef Jamanai, kalau kita berdiskusi kenapa mengambil visi ini, karena dia mengatakan begini, bahwa Universitas Flores, mahasiswa Universitas Flores itu harus memediasi antara berbagai hal, masyarakat dengan ilmu pengetahuan, teknologi atau budaya-budaya masyarakat, kearifan lokal yang ada dalam masyarakat, bagaimana kita memodiasi dengan budaya-budaya modern, teknologi modern, sehingga diskusi-diskusi nanti itu menghasilkan teknologi tepat guna yang bisa kita implementasikan pada masyarakat kita, pada kampung kita, pada nuaola kita. Itu adalah mediator budayanya itu di situ. Sehingga bisa yang besar-besar, tapi juga bisa yang kita omong tentang pertanian misalnya, atau kita omong tentang ekonomi misalnya. Dengan struktur masyarakat seperti ini, ekonomi yang bagus itu seperti apa? Nah, itu mahasiswa menjadi mediasinya untuk melihat di desa ini pantasnya dia akan seperti apa. Dan itu kita harus dorong terus dengan sekarang ini mereka belajar kampus Merdeka, di mana mereka datang, mereka lihat dan sebagainya. Jadi itu yang kalau ditanya apa langkah besar ya, kita tetap terus untuk mengembangkan mahasiswa Universitas Flores menjadi mediator budaya. Sebagai visi itu untuk menyongsong Indonesia emas yang kita juga ada di bagian dalamnya itu. Kalau kita dengan itu, ya kita juga bisa menjadi mahasiswa, kita juga bisa, alumni kita juga bisa menjadi anak emas dari Indonesia. Woi, siap. Dengan menjadi mediator budaya, alumni Universitas Flores diharapkan menjadi anak emas dari Indonesia, bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Terima kasih banyak Pak Dr. Laurentius Gadijo, Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Flores, dan juga salah satu putra Ende yang digadang-gadang akan maju dalam kontestasi pilkada menjadi calon wakil Bupati Ende pada November 2024.
Kita doakan sukses untuk Pak Lori, sukses untuk Universitas Flores, dan sukses terus mencetak alumni-alumninya sehingga kemudian menghasilkan manusia-manusia Flores, manusia-manusia NTT yang berdaya guna, berhasil guna, dan kemudian menjadi manusia emas Indonesia. Terima kasih banyak Pak Lori. Terima kasih, dan itu harus. Terima kasih banyak Pak Nando. Terima kasih sudah mengundang kami di podcast Pak Nando. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Demikian, terima kasih dan salam manis untuk Pulau Bamora tercinta.